Selamat pagi anak-anak, good morning. Saya harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Good morning, Miss. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu dari bentuk teks. Seperti kita ketahui, bentuk teks itu ada banyak. Contohnya naratif teks, report teks, procedure teks, dan descriptive teks, dan lain-lain. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive teks. Sebelumnya, apa ada yang pernah dengar atau yang tahu apa itu descriptive text? Description text itu tentang mendeskripsikan suatu benda ya, Miss? Baiklah, terima kasih Ruby atas jawabannya. Jadi, seperti yang Ruby beritahukan tadi, bahwa descriptive text itu adalah sesuatu teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu, baik itu manusia, benda, tumbuhan, ataupun hal-hal yang lainnya. Karena kita tidak punya laptop, jadi kita akan membahas tentang materi kita melalui buku yang telah kamu pegang, dan juga materi yang telah saya berikan sebelumnya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan pertama sekali mengenai apa itu descriptive text. Jadi yang pertama sekali perlu kita ketahui itu adalah apa itu descriptive text. Jadi descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris, maksudnya yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, benda, tumbuhan, ataupun benda mati lainnya. Dan juga tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri dari descriptive text itu sendiri, yang pertama, dia menggunakan simple present tense. Maksudnya adalah teks ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan karena salah satu fungsi dari simple present tense adalah menunjukkan suatu fakta dan kebenaran, oleh karena itu dalam descriptive text itu sendiri menggunakan simple present tense. Dan yang kedua adalah menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Maksudnya karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dari itu descriptive text akan banyak menjumpai atau banyak menggunakan kata sifat. Contohnya adalah big, small, beautiful, handsome, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Relating verb itu sendiri adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya adalah is, have, seem, appear, dan kata kerja lainnya. Dan yang ketiga adalah generic structure of descriptive text. Descriptive text itu mempunyai aturan tersendiri mengenai strukturnya. Yang pertama adalah identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Jadi maksudnya identification itu adalah paragraf pertama dalam suatu teks deskripsi yang bertujuan untuk mengidentifikasikan suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu secara rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Dan yang kedua itu adalah description. Jadi bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya.
berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Jadi maksudnya adalah description ini seperti paragraf pelengkap untuk melengkapi lebih rinci mengenai objek yang kamu jelaskan pada paragraf pertama. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang dapat menyimpulkan atau bagaimana memberitahukan teman-teman kalian yang lain apa itu descriptive text seperti yang telah kita pelajari hari ini. Baiklah, terima kasih untuk jawaban Ruby. Jawaban kamu sangat baik. Kita akan melakukan kuis sebelumnya sekaligus ice breaking untuk agar otak kalian lebih rileks dan tidak tegang. Oke, siap-siap ya. Oke, kuis kita telah selesai. Terima kasih atas semangat kalian, partisipasi kalian. Jadi kita akan membagi kelompok untuk kalian akan mengerjakan tugas karena kalian harus membuat sebuah video singkat mengenai bagaimana cara kalian mendeskripsikan benda-benda di sekitar kalian, baik itu benda-benda yang ada di rumah atau sekitar rumah kalian, di luar juga boleh. Kalian terserah mau ngambil bendanya apa, senyaman kalian aja. Terus kita akan mengumpulkannya minggu depan. Kalian harus buat videonya semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Sampai di sini materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita akan menutup pembelajaran kita. Terima kasih atas partisipasi kalian, terima kasih atas semangat kalian, dan jangan lupa tugasnya untuk dikumpul minggu depan. Oke, selamat pagi. See you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I want to describe my favorite star. I have favorite star. My favorite star is Mark Chun from GOT7. GOT7 is a boy band from South Korea under the auspice JYP Entertainment. Okay, he is 27 years old. He is a descendant from Taiwan and American, and he lives in Los Angeles. He is a famous singer. He has pointed nose. Yeah, you can see this. Pointed nose. His skin is bright and his hair is blonde. Yeah, he is blonde. He also has beautiful and happy voice, and he is so good of rapping. Yeah, he also a very handsome and cute face. Yeah, you can see handsome and cute. Yeah, you can see. I think that's all. Thank you.